Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat? Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah selalu mencurahkan nikmat-Nya kepada kita tanpa menunggu rasa syukur kita. Namun kita sering menunggu-nunggu nikmat-Nya untuk bisa bersyukur kepada Allah. Sahabat, mari bersama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah tetaplah menjadi tauladan bagi kita semua. Akhlaknya tanpa celah, cara mendidiknya, cara interaksinya, cara bicaranya, bahkan semua aspek kehidupan Rasulullah patut kita jadikan sebagai tauladan. Sahabat, adakah di antara kita yang tidak diuji? Di antara kita semua tidak ada yang sunyi dari ujian, karena Allah telah menggambarkan kepada kita, telah menetapkan kepada kita di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Di dalam surah tersebut Allah bertanya kepada kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan beriman dan mereka tidak diuji? Sahabat, setiap kita pasti diuji, setiap kita pasti terguncang, karena di dunia ini adalah tempatnya ujian kita. Allah ingin melihat mana yang benar-benar beriman dan mana yang berdusta. Sahabat yang dirahmati Allah, asbabun nuzul ayat tersebut adalah ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang berada di Mekah untuk hijrah ke Madinah dengan dikirimi surat. Akhirnya mereka pun berangkat hijrah ke Madinah. Namun kaum musyrikin mengikuti mereka dan mencegah mereka hijrah ke Madinah, hingga mereka digiring kembali ke Mekah. Sampai begitu seterusnya, hingga para sahabat ada yang gugur, ada yang terbunuh, dan ada yang sampai ke Madinah. Dalam ayat tersebut Allah menggambarkan an-nas, pertanda bahwa bukan hanya sahabat Rasulullah saja yang diuji, bukan hanya para nabi-nabi saja yang diuji, namun semua manusia pasti diuji oleh Allah, baik itu orang Islam ataupun tidak. Namun Allah menegaskan kepada kita di dalam surah tersebut, ketika kita mengakui keimanan kita kepada Allah, maka Allah akan menguji kita. Ada yang diuji dengan harta, keberlimpahan harta yang banyak, namun
Allah berikan penyakit yang banyak kepadanya, tak berkesudahan. Ada yang diuji Allah dengan nikmat kesehatan, dengan nikmat kebugaran tubuhnya, namun Allah ambil dengan kesempitan, Allah ambil nikmatnya dengan kesempitan harta. Bahkan untuk membeli sandal jepitnya pun dia tidak mampu. Ada yang diuji Allah dengan tak kunjung hadirnya keturunan. Ada yang diuji Allah dengan anak-anaknya. Ada yang diuji Allah dengan pasangan hidupnya. Ada yang diuji Allah dengan usahanya yang bangkrut. Ada yang diuji Allah dengan berbagai macam cobaan terhadap rekan-rekan kerjanya. Allah ingin melihat sejauh mana kebenaran keimanan kita kepada Allah. Apakah kita benar-benar beriman ataukah kita berdusta dan meninggalkan Allah? Karena setiap ujian yang datang kepada seorang hamba, jika ia tetap dalam keimanannya, tetap taat kepada Allah, maka itu bukan ujian yang berarti. Ujian yang besar, bala yang besar adalah ketika hati seorang hamba tak lagi takut kepada Allah. Jangan sampai Allah berikan kelapangan harta, kesehatan jiwa dan raga. Allah berikan semua kenikmatan, namun tidak takut kepada Allah. Itulah azab yang sesungguhnya. Itulah ujian terbesar dalam kehidupan manusia. Ketika sakit, tetap taat kepada Allah. Sehat, taat kepada Allah. Ketika miskin dan sempit, meminta kepada Allah. Jika sudah lapang, juga ingat kepada Allah. Maka ujian itu menjadi rahmat bagi seorang hamba. Sahabat, adakah di antara kita yang tidak diuji? Tidak ada di antara kita yang tidak diuji. Bahkan berbicara pun itu adalah sebuah ujian. Apakah seorang pembicara mampu melaksanakan apa yang diucapkannya atau hanya omongan belaka? Semoga kita semua senantiasa kembali kepada Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling bersinergi untuk mensyiarkan agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.